Oke, kita masuk materi nak ya. Nah, coba perhatikan di papan di layar ya. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer atau sering disebut dengan demokrasi liberal. Berlangsung dari 1950 sampai 1959. Coba perhatikan di situ. Bu guru ngurek-ngurek itu nak. Perhatikan di situ. Bu guru bukannya bingung atau apa, tetapi itulah kondisi bangsa Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Ada yang mengatakan itu sebuah uji coba. Ketika demokrasi Pancasila sudah tidak diberlakukan, kemudian mencoba dengan demokrasi parlementer, maka disitulah ada gambaran seperti garis lurus, garis bengkok, garis ini dan itu. Seperti itulah kondisi bangsa Indonesia yang Bu Guru gambarkan. Nah, coba lihat yang berikutnya di sini. Materi ini diharapkan kalian itu melalui kegiatan pembelajaran live streaming ini, diharapkan kalian semuanya dapat mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Nah, ini jadi ada beberapa nanti yang Bu Guru sampaikan, tapi khusus untuk hari ini kita belajar tentang kehidupan politiknya dan sedikit ekonomi di situ. Nanti kalau ada waktunya kita sambung dengan ekonomi nak ya. Yang berikutnya kita lihat di situ, apa sih demokrasi parlementer atau demokrasi liberal? Nah, kita lihat di situ di papan nih ya. Perhatikan. Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal itu artinya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan atau pimpinan kabinet. Artinya apa? Presiden tidak bekerja menjalankan pemerintahan, tidak, tetapi kabinet yang menjalankan pemerintahan gitu. Pada kesempatan ini, pada masa demokrasi parlementer ini, kekuatan kabinet atau parlemen itu sangat kuat sekali. Sehingga kemungkinan besar nanti dalam kabinet itu akan ada mosi tidak percaya. Jadi sangat berlaku pada masa mosi tidak percaya, mosi percaya. Ketika Presiden Soekarno meminta seseorang memimpin kabinet, maka itu mosi percaya yang diberikan seseorang dari presiden dan rakyat. Tapi ketika dalam pelaksanaannya memerintah dalam kabinet, orang tersebut melakukan kesalahan atau menyimpang dari program yang sudah disampaikan, maka kemungkinan besar akan muncul mosi tidak percaya ini. Ketika mosi tidak percaya, maka pemimpin kabinet itu akan turun dan digantikan oleh kabinet berikutnya. Nah, coba kita lihat di sini. Apa yang melatar belakangi pemerintah itu kemudian mengambil langkah memilih meninggalkan demokrasi Pancasila dan memilih demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Nah, ini latar belakang karena ada ini maklumat politik nomor 3 tanggal 3 November 1945, yaitu tentang pendirian partai. Akhirnya partai di situ bermunculan partai. Kita tengok di sini ya, ini latar belakangnya. Coba perhatikan di layar di situ nak. Demokrasi Pancasila itu dari 1945 masih menggunakan Undang-Undang Dasar 45 di situ. Kemudian demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer dari tahun 1950 ke 1959 menerapkan undang-undang baru. Undang-Undang 45 nggak dipakai, diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara atau Undang-Undang Dasar RIS. Artinya pada masa demokrasi parlementer, bentuk negara Indonesia bukan presidensi lagi, tapi bentuknya serikat. Nah, dilanjutkan lagi nanti. 9 tahun berjalan ternyata demokrasi parlementer tidak berhasil, masuk lagi ke demokrasi terpimpin dan seterusnya.
di situ di layarnya di situ. Nah, oke, selanjutnya kita bahasanya adalah khusus di demokrasi parlementer dan demokrasi liberal. Nah, coba lihat di situ. Bagaimana program-programnya? Kalau program-programnya itu cocok, artinya bisa dijadikan pemimpin kabinet gitu. Yang pertama, terdapat 7 kabinet yang memimpin di Indonesia pada masa demokrasi parlementer. 7 kabinet itu berganti. Artinya ini termasuk ciri dari pemerintahan demokrasi parlementer. Sering bergantinya parlemen atau kabinet. Mari kita lihat kabinet pertama, kabinet Nasir. Kabinet kedua, kabinet Sukiman. Kabinet ketiga ada kabinet Wilopo. Keempat, kabinet Ali Sastro Amijoyo 1. Kabinet kelima ada kabinet Burhanuddin. Kemudian kabinet yang keenam ada kembali lagi kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua diberi tugas untuk memimpin kabinet. Nah, mereka semua ini dipercaya oleh presiden karena mengajukan program-programnya. Ketika program-programnya diajukan, disetujui, disepakati dan cocok, kemudian dia menjabat. Nah, terakhir di situ ada kabinet Juanda, itu adalah kabinet penutup di situ. Nah, Bu Guru nanti akan jelaskan satu persatu di sini, Nak, ya. Di situ. Ya, coba lihat di sini. Ini berkaitan dengan 3 November tadi, bahwa di situ muncul sistem multipartai itu ya. Sistem multipartai ini yang membuat pada saat itu berkembang pesat partai-partai, baik partai organisasi kelompok ataupun partai individu gitu. Nah, di situ. Nah, yang dimaksud dengan sistem multipartai itu apa? Sistem multipartai yang didasari adanya maklumat Presiden nomor 3 tahun 1945. Dalam maklumat tersebut, Muhammad Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Karena kebebasan itulah muncul partai-partai. Coba perhatikan di gambar tuh, dilihat di situ ya. Ada partai banyak sekali di situ ya. Nah, sudah. Nah, ini yang disampaikan oleh Muhammad Hatta bahwa multipartai itu sebenarnya bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan-barisan perjuangan. Karena pada saat itu terdapat 4 kelompok besar partai yang banyak pengikutnya, yaitu PNI, Masumi, kemudian PKI, ya di situ ada golongan karya dan sebagainya. Nah, di sini coba berikutnya kita bahas satu persatu di sini ya. Untuk masa kabinet Sukiman, tunggu dulu. Kalian sudah memahami itu semua ya? Iya, di situ. Yang ini, masa kabinet Sukiman. Nah, ini namanya Bapak Sukiman, Nak, ya. Nah, ini Bapak Sukiman. Pada masa itu dipercaya memimpin kabinet yang pertama. Nah, diantaranya apa yang sudah dilakukan? Ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan Yusuf Wibisono memberikan perhatian khusus terutama pada bagaimana menasionalkan Japanese Bank. Artinya apa? Karena pada awal kemerdekaan itu bangsa Indonesia pada posisi perekonomian kas kosong, sementara itu peredaran mata uang ada 3 peredaran mata uang yang ada. Sehingga dirasa perlu bagi Sukiman untuk menasionalis Japanese Bank. Nah, tapi sayangnya usaha untuk lanjut memimpin kabinet itu ternyata mendapatkan mosi tidak percaya dari rakyat karena menerima pertukaran nota MSA. Artinya ada antara Indonesia dengan Amerika Serikat menyepakati nota kerjasama yang dibentuk dalam MSA, Mutual Security Acts. Itu berbentuk apa? Berbentuk bantuan moneter, keuangan, modal gitu. Karena inilah kabinet Sukiman jatuh. Nah, kita lanjutkan ke kabinet Wilopo. Ini kabinet yang kedua. Karena kabinet Sukiman jatuh, maka
Wilopo menyampaikan program-programnya. Untuk programnya nanti Bu Guru sampaikan di WA ya nak ya. Nah di situ ada kabinet Wilopo di sini. Ini Bapak Wilopo yang ini. Wali. Oke, yang ini ya kabinet Ali di sini. Muncul kabinet Ali di sini. Kabinet Ali. Nah ini yang ini Wilopo ya. Bu Guru lanjutin yang ini dulu. Yang dilakukan ini program penghematan masih tetap berkisar kepada politik ekonomi. Bagaimana Indonesia itu memiliki modal, mengingat bahwa pertama Indonesia merdeka, kas negara kosong. Belanda ingin merongrong Indonesia, melakukan blokade perekonomian agar Indonesia tidak bisa lanjut ke dunia internasional dalam ekonomi, sehingga Belanda banyak melakukan blokade ekonomi. Yang dilakukan ini, nih coba lihat di situ, penghematan dan sebagainya, termasuk di sini meningkatkan beras, karena beras itu adalah bahan makanan pokok. Apapun usaha yang di sini dilakukan, ternyata kabinet Wilopo ini jatuh juga karena mosi tidak percaya. Ingat bahwa kabinet itu jatuh ketika ada mosi tidak percaya dari presiden dan rakyat. Nah, ini yang membuat kabinet Wilopo jatuh itu adanya peristiwa Tanjung Morawa. 17 Oktober 1952. Peristiwa Tanjung Morawa itu adalah kabinet Wilopo mempersilahkan atau membolehkan para pengusaha asing menempati wilayah Tanjung Morawa yang pada saat itu menjadi pemukiman rakyat Tanjung Morawa. Terjadi di sini ada semacam kesalahpahaman tentang tanah Tanjung Morawa itu yang diklaim oleh kabinet Wilopo itu milik pemerintah, sementara rakyat sudah bertahun-tahun menempati Tanjung Morawa itu sebagai pemukiman mereka. Nah ini nanti yang khusus ini nanti Bu Guru nggak sampaikan yang programnya nak ya, kalian baca sendiri programnya. Yang berikutnya kita lihat, nah berikutnya ini adalah kabinet Ali 1, Ali Sastro Amijoyo 2. A1, nanti akan ada Ali Sastro Amijoyo 2. Nah gitu, coba lihat di sini ini adalah foto dari Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dilakukan? Ini masih pada bagaimana mengusahakan supaya perekonomian itu punya kas kuat begitu. Bagaimana mensejahterakan rakyat dengan memperbaiki perekonomian yang ada. Salah satunya adalah dengan cara memperbaiki sistem ekonomi, yaitu menerapkan sistem ekonomi Alibaba. Kalau soal ngomong Ali ingat suaminya Bu Guru jadinya nih. Iya kan? Nah sini, apa sih yang dimaksud dengan Alibaba? Sistem perekonomian Alibaba. Ali itu digambarkan orang Indonesia, pribumi. Baba itu diibaratkan atau disamakan dengan pengusaha Arab atau asing. Nah, apa tujuannya di sini? Indonesia supaya belajar bagaimana sih menjadi pengusaha yang sukses, belajar tentang perekonomian dan sebagainya. Tapi ternyata kira-kira usahanya berhasil nggak? Usahanya kabinet Ali 1. Bisa nggak Alibaba itu jalan? Ternyata nggak bisa. Apa masalahnya? Ali yang digambarkan orang Arab itu ternyata merasakan boleh dibilang rugi. Karena apa? Tidak bisa mengimbangi orang pribumi, tidak bisa mengimbangi bagaimana yang dimiliki oleh orang-orang asing gitu. Belum bisa. Nah di sini terutama yang banyak itu pada masa Orde Lama itu adalah pedagang Cina di situ, gitu ya. Akhirnya gagal. Inilah kegagalan dari kabinet Ali di situ. Tidak bisa melaksanakan programnya sesuai dengan programnya yang diajukan. Nah, di samping itu juga
yang paling parah di sini adalah pada masa Kabinet Ali muncul pergerakan separatis di daerah-daerah. Masih ingat dengan DITII, masih ingat dengan Andi Aziz, masih ingat sekali pasti tentang PKI. PKI yang pertama di mana? Madiun 1948. Jadi pada masa Kabinet Ali I, Pak Ali ini tidak bisa menyelesaikan pergerakan separatis yang muncul di daerah-daerah yang Bu Guru sebut tadi. Muncullah yang namanya mosi tidak percaya dari rakyat dan pemerintah. Gitu. Oke, dipahami ya. Saya ingatkan yang belum absen. Nah, gitu. Dan jangan lupa like dan subscribe. Yang berikutnya. Nah, yang berikutnya Kabinet Burhanuddin. Burhanuddin Harahap. Nih, mirip Pak Karno ya. Mirip Pak Karno gitu. Sama juga mandat yang diberikan oleh Pak Karno kepada Burhanuddin Harahap bahwa dia mengajukan programnya. Setelah program itu dipelajari ternyata programnya bagus, maka dia diangkat menggantikan Ali Sastro Amijoyo I. Ini singkat sekali. Dia memimpin kabinet ini hanya 6 sampai 7 bulan saja. Karena pada saat itu memang melanjutkan tugas begitu. Nah, ini apa yang dilakukan? Hanya memperbaiki inflasi saja pada saat itu. Ya. Nah, ini bukan mosi tidak percaya, enggak, karena memang Pak Presiden itu mengatakan bahwa tugas dari Kabinet Burhanuddin Harahap itu sudah selesai. Maka Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kembali ke Pak Presiden. Gitu. Yang berikutnya, kembali ketemu dengan Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua. Setelah kegagalan itu, Pak Presiden Soekarno mencoba mempercayai kembali Ali Sastro Amijoyo untuk memimpin kabinetnya. Nih, coba lihat nih, apa lagi yang dilakukan di sini? Apa lagi yang dilakukan? Apa yang dihadapi dan sebagainya kita lihat di sini. Nah, itu ya. Tuh. Ada membentuk Kementerian Urusan Perencanaan yang dipimpin oleh Juanda. Nanti apa yang masuk Juanda? Juanda itu siapa? Di bawahnya nanti Bu Guru jelasin. Nah, membangun pabrik-pabrik dan melanjutkan inflasi tadi, perekonomian yang baik seperti apa. Nah, ini tidak lama juga karena di dalam masa kepemimpinannya itu banyak muncul perpecahan di kubu PNI dan Masumi. Jadi gitu. Jadi di kabinet Ali Sastro Amijoyo itu yang duduk dalam kabinetnya itu ada orang-orang PNI dan Masumi. Dan kebetulan mereka itu berada duduk di masa yang sama. Nah, inilah muncul perdebatan-perdebatan yang akhirnya muncul perpecahan di kubu PNI pecah, di kubu Masumi pecah. Lanjutannya nanti Bu Guru semoga kita tetap muka sehingga kita bisa jelasin lebih detailnya nak ya. Oke, berikutnya nak. Yang terakhir ini adalah masa kabinet Juanda. Itu masa di mana setelah pengalaman kabinet yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi itu tidak berhasil menjalankan tugas-tugasnya sesuai programnya, maka Pak Presiden Soekarno membentuk kabinet Juanda yang diketuai oleh Bapak Juanda. Nah, gitu. Kabinet ini disebut dengan kabinet karya atau Zakon Kabinet. Nah, ini programnya ya. Program Zakon Kabinet itu ini diantaranya membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KMB, dan memperjuangkan Irian Barat kembali ke Indonesia. Gimana? Ini dia, nanti Bu Guru jelasin khusus untuk yang ini karena dari poin-poin ini harus dijabarkan. Dewan Nasional itu apa, normalisasinya bagaimana yang dilakukan dan sebagainya. Oke, tinggal beberapa saat lagi di situ. Ya, pemilu 1955. Nah,
pada masa ini ada pernah dari kabinet parlementer itu pernah melaksanakan pemilu pertama kali di Indonesia, yaitu pemilu 1955. Pemilu ini di antara pemilu yang sudah ada di Indonesia dari pertama sampai terakhir sampai kemarin 1998 tuh itu pemilu yang jurdil, jujur, adil, nggak pakai apa-apa gitu. Nah ini apa saja tahap-tahapannya apa di situ? Ada pemilu tanggal 29 ini milih anggota DPR, kemudian ini dia nama partainya, ini nama partainya dan perolehan kursi di sini. Terus kemudian ada pemilu tanggal 15 Desember, apa kegiatannya di sini? Memilih anggota konstituante. Nah di sini coba lihat, dapat kursinya paling banyak tuh. Partai Nasional Indonesia, coba diperhatikan di situ, ya kan? Ini hasil pemilu 1955, sangat jurdil. Berikutnya, untuk bahasan kedua, yang pertama tadi, bagaimana sih Indonesia pada masa demokrasi parlementer itu memiliki ciri, tadi Bu Guru sampaikan, ada pergantian kabinet, sampai terjadi 7 kali kabinet berganti. Nah ternyata itu dianggap tidak berhasil. Nah ini yang kemudian tugas kedua di sini. Ini pada ciri kedua di sini yaitu badan konstituante. Kenapa ada badan konstituante? Karena pada saat itu, saat Indonesia memilih demokrasi parlementer, meninggalkan demokrasi Pancasila, maka sudah tidak lagi memakai Undang-Undang Dasar 1945 untuk jadi undang-undang negara. Maka ada tugas dari demokrasi parlementer untuk membentuk undang-undang, membuat undang-undang baru gitu. Jadi badan konstituante itu bertugas membuat undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu kemudian diberi nama UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, ternyata pengalaman dari pergantian kabinet sampai 7 kali itu juga dialami ketika badan konstituante bekerja membuat undang-undang. Di situ mengalami kegagalan. Apa yang menjadi penyebab mengalami kegagalan? Coba lihat di situ yang hijau. Sering ada terjadi perdebatan antara kelompok atau golongan. Di situ ada PNI, Masumi, PKI, PNI, Masumi dan NU di situ. Yang duduk dalam kabinet, yang duduk dalam badan konstituante itu selalu tidak bisa memutuskan undang-undang dengan benar, dengan tepat karena hanya berdebat. Gitu. Yang kedua, ini sebab yang kedua. Mereka, orang-orang yang duduk dalam badan konstituante yang bertugas membuat undang-undang, itu ternyata lebih mementingkan kepentingan golongannya, bukan kepentingan nasional. Bagaimana terbentuk undang-undang dasar yang dipakai untuk menjalankan pemerintahan selanjutnya. Gitu. Jadi klop sudah itu perdebatan dengan kepentingan tuh. Yang kedua, itu karena ada kebijakan dari presiden bahwa memberlakukan dui fungsi ABRI. Ya, tadinya bukan dui fungsi ABRI. ABRI itu hanya punya fungsi satu, menjaga keamanan dan ketentraman. Tapi karena di sini ada dui fungsi ABRI, tertimbullah perdebatan antara pro dan kontra keberadaan ABRI yang memiliki 2 fungsi gitu. Semoga ini dipahami nak ya. Ini semoga dipahami. Itu lagi satu di sini. Kita lihat. Nah, di sini konstituante hasil pemilu 1955 gagal menyusun undang-undang dasar. Nah, ini tadi Bu Guru sudah sampaikan.
Nah ini dia. Ini rentetannya ya, diperhatikan betul yang ini. Ini Bu Guru sudah sampaikan tadi, apa penyebabnya, ada perdebatan, perselisihan dan sebagainya sama seperti tadi. Nah, lanjutannya apa? Ini akhir ya, akhir dari demokrasi parlementer. Di situ. Apa di sini? Setelah kondisi seperti ini, Presiden Soekarno mengambil langkah apa? Gitu. Nah, kita lihat di sini. Ternyata Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, wujud dari permintaan Soekarno ini mayoritas 90% menyetujui karena kegagalan ini. Maka diperlukan kembali ini. Akhirnya ditindaklanjuti oleh Pak Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, ini dari sisi politiknya dan sedikit ekonominya karena ada program-program tadi. Mudah-mudahan yang Bu Guru jelaskan ini kalian paham ya di rumah ya. Gitu. Nanti kalau nggak jelas bisa sampaikan di WA Group. Kemudian yang berikutnya kita lihat. Nah di sini tadi ada permasalahan-permasalahan ekonomi dibarengi dengan masalah-masalah politik, juga masalah-masalah gerakan separatis yang terjadi di Indonesia terus terang secara tidak langsung mempengaruhi demokrasi liberalnya, ekonominya seperti ini. Apa yang dilakukan? Ini secara dipilah lagi ya, Bu Guru tadi sudah nyampaikan yang politik, sekarang yang ekonominya. Apa yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian, kondisi perekonomian saat itu. Gerakan benteng, melindungi kalau ini. Ini nanti Bu Guru jelaskan untuk yang tahap berikutnya ya nak ya. Ini Bu Guru kasih gambaran, kalian untuk di modulnya Bu Guru sudah sampaikan di WA Group ya. Gunting Safrudin, sedikit tentang Gunting Safrudin, bahwa bangsa Indonesia diberi kewajiban untuk membagi uang yang dimiliki menjadi dua. Satu, uang yang digunakan, misalnya punya uang 100, 50.000 diberikan kepada negara, 50 dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dan mau ternyata beda kan sama yang sekarang. Ya gitu. Nah berikutnya di sini, ini usaha-usahanya. Nasionalisasi perusahaan asing, ini berkaitan dengan apa? Perusahaan-perusahaan asing ketika masa Belanda dan Jepang, itu salah satunya menggunakan nama Jepang. Jalan-jalan itu dan sebagainya. Ini nanti lebih detailnya Bu Guru sampaikan. Terus kemudian sistem ekonomi Alibaba Bu Guru sudah sampaikan. Kemudian membentuk Biro Perancang Nasional dan sebagainya. Ini mendalam harus disampaikan.